Pernahkah kalian berpikir, dari mana kita tahu begitu banyak detail tentang kehidupan Rasulullah di rumah, ibadahnya, atau bahkan keputusan-keputusan pentingnya? Jawabannya ada pada sosok-sosok luar biasa seperti pahlawan kita hari ini, Hisham bin Urwah bin Az-Zubair. Kisahnya adalah tentang bagaimana ilmu dijaga, diwariskan, dan sampai kepada kita dengan sangat teliti. Ayahnya bukan orang sembarangan. Ayahnya adalah Urwah bin Az-Zubair, salah satu dari 7 fuqaha besar Madinah, seorang ulama tabi'in yang ilmunya seperti lautan. Dan ibunya adalah putri dari Talhah bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kakek dari pihak ayah adalah Az-Zubair bin Al-Awam, sepupu dan sahabat setia Rasulullah. Neneknya adalah Asma binti Abu Bakar. Dan yang paling penting, bibi dari ayahnya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah. Jadi, Hisham tumbuh dalam ekosistem ilmu yang sempurna. Sejak kecil, matanya sudah terbiasa melihat para sahabat dan murid-murid senior mereka. Dari ayahnya, Hisham menyerap lautan ilmu, terutama hadits-hadits yang diriwayatkan dari Aisyah. Inilah yang membuat nama Hisham begitu istimewa dalam sejarah Islam. Banyak sekali hadits tentang fikih, ibadah, kehidupan rumah tangga Nabi, dan sejarah awal Islam yang sampai kepada kita melalui jalur emas. Hisham dari ayahnya Urwah, dari Aisyah. Ini adalah sanad atau rantai periwayatan yang sangat kuat dan berharga. Hisham dikenal memiliki hafalan yang luar biasa tajam saat beliau masih tinggal di Madinah. Para ulama hadits, yang terkenal dengan standar kritiknya yang sangat tinggi, semuanya sepakat, riwayat Hisham di fase Madinah adalah puncak keakuratan dan ketelitiannya. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, adalah muridnya. Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, dua raksasa hadits pada masanya, juga belajar darinya. Begitu pula Syubah bin Al-Hajjaj, yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadits. Bahkan Al-Amasi, yang lebih tua darinya, juga meriwayatkan hadits dari Hisham. Ini bukan sekadar murid biasa, ini adalah para imam besar yang menjadi pilar ilmu hadits bagi generasi setelahnya. Fakta bahwa mereka semua duduk dan mengambil ilmu dari Hisham menunjukkan betapa tingginya kedudukan beliau. Seiring berjalannya waktu, di usia senjanya, Hisham membuat keputusan besar. Ia pindah dari Madinah ke Irak, tepatnya ke Kufah dan Baghdad. Disinilah kita melihat betapa jujur dan objektifnya para ulama hadis. Mereka mencatat bahwa di akhir usianya di Irak, hafalan Hisham tidak lagi sekuat saat ia masih muda di Madinah. Apakah ini berarti beliau menjadi pendusta? Sama sekali tidak. Para ulama tetap menghormatinya sebagai seorang yang sikah, artinya terpercaya. Namun, mereka menjadi lebih selektif dan berhati-hati dengan riwayat-riwayat yang beliau sampaikan di Irak. Mereka membandingkannya dengan riwayat dari murid-murid seniornya di Madinah. Jika ada perbedaan, mereka akan lebih mengutamakan riwayat dari fase Madinah. Ini bukan untuk mencela Hisham. Justru sebaliknya, ini adalah bukti metode ilmiah yang luar biasa dalam menjaga kemurnian hadits. Mereka mengakui bahwa penurunan daengat di usia tua adalah hal yang manusiawi, dan itu harus dicatat demi kehati-hatian ilmiah. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam ilmu hadits, tidak ada istilah fanatisme buta. Kebenaran dan akurasi data adalah yang utama, bahkan jika itu menyangkut seorang guru besar sekalipun. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa Hisham tetap seorang ulama besar yang hujah atau argumentasinya kuat, hanya saja riwayatnya di Irak sedikit bercampur. Ini adalah bentuk kritik ilmiah yang membangun, bukan penghancuran karakter. Ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan An-Nasai semuanya sepakat menilai Hisham sebagai perawi yang sikah. Mereka hanya memberikan catatan penting tentang perubahan hafalannya di akhir hayatnya. Di luar kapasitasnya sebagai seorang perawi hadits, Hisham juga dikenal dengan kepribadiannya yang mulia. Ia adalah seorang yang sangat kuat memegang sunnah, lurus akidahnya, dan tidak suka terlibat dalam perdebatan teologi yang tidak berdasar. Fokusnya jelas, meriwayatkan ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkan adab. Beliau bukanlah seorang orator yang pandai merangkai kata-kata di depan publik, tapi beliau adalah seorang penjaga ilmu yang setia,
yang dengan sabar mentransfer warisan kenabian dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kekayaannya tidak membuatnya lalai, justru menjadi sarana untuk berbuat kebaikan. Hisam bin Urwah wafat pada tahun 146 Hijriah di Baghdad pada usia sekitar 85 tahun. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Coba bayangkan, tanpa perannya sebagai mata rantai utama, berapa banyak hadits dari Ummul Mukminin Aisyah yang mungkin tidak akan pernah sampai kepada kita. Dari detail terkecil tentang wudhu Nabi hingga keputusan besar dalam sejarah, riwayat Hisam membantu kita membangun gambaran yang lebih utuh tentang Islam. Ia adalah jembatan vital yang menghubungkan generasi sahabat dengan generasi para imam mazhab. Melalui jalur-jalur riwayatnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya bisa merumuskan pandangan-pandangan fikih mereka. Jadi, setiap kali kita membaca hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim yang di dalamnya ada nama Hisam bin Urwah, ingatlah bahwa di balik nama itu ada kisah hidup yang luar biasa. Kisah tentang dedikasi, ketelitian, kejujuran, dan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu warisan Rasulullah. Singkatnya, Hisam bin Urwah adalah seorang ulama pilar dari generasi tabi'ut tabi'in, perawi utama hadits Aisyah, seorang yang sikah dan jujur, dan figur yang sangat berpengaruh dalam sejarah transmisi ilmu hadits. Semoga Allah merahmatinya dan membalas semua jasanya dengan kebaikan yang berlimpah. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif dari salah satu penjaga hadits terbaik dalam sejarah kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari semangat dan ketelitian beliau dalam menuntut ilmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.